Hai, apa kabar semua? Anak-anakku siswa-siswi kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bertemu dengan Pak Badri untuk mata pelajaran IPA. Kita akan membahas materi kelas 6 tema 2 subtema 1, ciri khusus pada tumbuhan. Marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku semua, tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan ciri khusus sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing. Tujuannya agar tumbuhan dan hewan tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Kemudian, apakah adaptasi itu? Siapa yang tahu? Ya, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Kemudian, tahukah kalian apa tujuan adaptasi? Ada 3. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memudahkan mencari makanan. Dan yang ketiga, untuk melindungi diri dari predator atau hewan pemangsa. Anak-anakku sekalian, sekarang kita perhatikan habitat atau tempat hidup tumbuhan. Ada beberapa jenis tumbuhan dengan habitat yang berbeda. Yang pertama ialah tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan hidup di air. Contohnya ialah eceng gondok, teratai, kangkung, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ialah jenis tumbuhan higrofit yang tumbuh di tempat lembab. Contohnya tumbuhan pakis, tumbuhan lumut, dan tumbuhan suplir. Yang ketiga, jenis tumbuhan epifit yang menempel di pohon. Contohnya ialah tumbuhan pakis, tumbuhan anggrek, dan tumbuhan sirih. Dan yang keempat ialah tumbuhan xeropit, disebut juga dengan tumbuhan oasis yang hidupnya di tempat kering dan tandus. Contohnya kaktus, kurma, dan cemara. Sekarang kita lihat ciri khusus tumbuhan kaktus. Apa saja ciri-ciri khususnya? Yang pertama, daun kaktus berbentuk duri, berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, batang kaktus yang tebal untuk menyimpan air sebagai cadangan makanan dan minuman. Dan ketiga, batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Dan terakhir, duri untuk melindungi diri. Akar panjang dan halus untuk memudahkan mencari air dan menyerap air. Selanjutnya ialah ciri khusus tumbuhan benalu. Apa saja ciri khususnya tumbuhan benalu? Yang pertama, hidup menempel di pohon lain untuk mengambil sari makanan pohon yang ditempelinya. Dia termasuk tumbuhan parasit yang suka mengambil makanan dari pohon lain. Yang kedua, bijinya kecil dan lengket. Fungsinya agar bisa hidup menempel di pohon lain. Dan yang ketiga, cirinya akar hisap yang kuat agar tumbuhan itu bisa menghisap sari makanan pohonan yang ditempelinya. Selanjutnya kita kepada ciri khusus tumbuhan anggrek dan paku-pakuan. Apa saja cirinya? Ya, tumbuhan ini menempel di pohon lain untuk mendapatkan sinar matahari. Dia menjadikan pohon lain sebagai tempat hidupnya. Namun dia tidak merugikan pohon yang ditempelinya. Kemudian selanjutnya ciri khusus tumbuhan teratai. Yang pertama, daun teratai lebar dan tipis berfungsi untuk mempercepat penguapan air. Yang kedua, batang berongga berisi udara untuk menyimpan oksigen. Dan yang ketiga,
kita lihat ciri khusus eceng gondok. Apa saja ciri khusus eceng gondok? Yang pertama, batang mengembung untuk mengapung di air. Yang kedua, batangnya berongga untuk menyimpan oksigen dan alat pernapasan. Yang ketiga, akarnya akar serabut untuk menjaga keseimbangan agar tidak tenggelam. Nah, selanjutnya ciri khusus tanaman pinus atau fly trap. Apa saja cirinya? Satu, daunnya berbentuk engsel untuk menangkap serangga yang hinggap. Kemudian ciri yang kedua dari pinus atau fly trap adalah makanannya adalah serangga, termasuk jenis tumbuhan insektivora. Makan serangga untuk mendapatkan nitrogen untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya ciri khusus kantong semar. Daunnya berbentuk piala atau berbentuk kantung dan berisi cairan lengket untuk menangkap serangga yang hinggap. Cairan atau enzim ini berbau harum. Yang kedua, makanannya adalah serangga karena termasuk jenis tumbuhan insektivora untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Kita lanjutkan dengan ciri khusus tanaman bakau, tanaman yang biasa hidup di tepi pantai. Ciri khususnya yang pertama, memiliki akar tunjang agar dapat berpegang erat di dasar air. Kemudian, tahukah kalian ciri yang kedua? Berhubungan dengan alat pernapasan. Apa itu? Iya, ciri khusus tumbuhan bakau yang kedua adalah memiliki akar napas, disebut dengan pneumatofora. Fungsi akar napas ini ya untuk bernapas. Selanjutnya, ciri khusus bunga bangkai. Ada bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai yang selanjutnya disebut dengan titania. Ciri khususnya, bunganya berbau busuk. Fungsinya untuk menarik serangga agar hinggap dan membantu penyerbukan. Kemudian yang kedua, hidup menempel di akar pohon lain agar mendapatkan makanan dari pohon yang ditempeli. Berarti termasuk jenis tumbuhan apa? Iya, jenis tumbuhan parasit. Ya. Kita lanjutkan lagi kepada ciri khusus tanaman yang lainnya. Oh, kita akan membahas tanaman yang meranggas atau menggugurkan daunnya saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. Apa contoh tanaman yang meranggas atau menggugurkan daun di musim kemarau? Ya, ada pohon jati, pohon kedongdong, pohon randu, dan bunga kertas atau bougainville. Kemudian tanaman yang melindungi diri dengan getahnya. Jadi ada tanaman yang bisa melindungi diri dengan getahnya, anak-anak. Apa contohnya? Yang pertama, pohon karet. Yang kedua, pepaya. Yang ketiga, mangga. Kemudian ada juga pohon nangka. Itulah tanaman yang melindungi diri dengan getahnya. Kemudian ada juga tanaman yang melindungi diri dengan durinya. Contohnya adalah bunga mawar. Ada lagi yang lain? Ya, ialah sawit. Kemudian kaktus, salak, dan lain-lainnya. Kemudian ada pula tanaman yang melindungi diri dengan bulu-bulunya yang dapat membuat gatal. Apa saja tanaman itu? 1 padi, 2 bambu, dan 3 tanaman jagung. Oke, anak-anakku kelas 6 semuanya, demikianlah video pembelajaran dengan materi ciri-ciri khusus tumbuhan pada hari ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk belajar. Atas perhatian kalian, Pak Badri ucapkan banyak terima kasih. Dan di akhir video kembali Pak Badri ingatkan, mohon kalian jangan melupakan klik tombol like
dan subscribe pada setiap video pembelajaran Pak Badri. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.